Sehat ya. Sehat-sehat. Siap, siap, siap. Thank you Mbak Anya atas waktunya untuk kita corporate talks pada malam hari ini. Ini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Cuan Troopers, tapi nanti akan kita tanyakan lebih lanjut ya ke narasumber-narasumber kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya Mbak Anya mungkin ini pertama kalinya ya langsung ngobrol bareng Sukor dan juga ketemu Cuan Troopers yang menyaksikan pada malam hari ini. Mungkin boleh dijelaskan dulu, diperkenalkan diri dan juga dijelaskan Mbak berkaitan dengan Garuda Metalindo ini atau BOLT. Iya, thank you Mas Daniel dan selamat malam para Cuan Troopers. Jadi perkenalkan nama saya Zevanya Angelin, saya adalah Investor Relations dari Bolt atau PT Garuda Metalindo. Mungkin saya sedikit share in brief kali ya tentang Bolt ini gitu. Jadi perusahaan kami, PT Garuda Metalindo Tbk itu merupakan perusahaan manufacture untuk fasteners atau baut dan mur yang pertama di Indonesia dan kita sudah mempunyai pengalaman lebih dari 40 tahun di industri ini. Dan majority our customer itu dari sektor otomotif. Namun kami juga terus mengembangkan ke sektor non otomotif di mana kami baru aja membentuk divisi khusus yang kami dedikasikan untuk menangani demand dari sektor-sektor seperti general industry, heavy equipment, infrastructure, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga nggak hanya fokus melayani customer di domestik, tapi kita juga ada ekspor ke 9 negara, yaitu ada Jerman, US, Kanada, Malaysia, Thailand, Meksiko, India, Filipina, Brazil. Dengan total export value itu mencapai 25 miliar rupiah atau tumbuh 7,2% year on year di first Q 2025. Dan kemudian sedikit sejarah, kami didirikan pada tahun 1982 dan kita resmi tercatat di bursa itu tahun 2015. And ever since kita melakukan banyak akuisisi untuk expand kita punya bisnis. Kemudian kita juga yang recently banget itu tahun 2025, which is 26 Juni kemarin, itu kita melakukan akuisisi perusahaan manufacture komponen otomotif. Di sini kita akuisisi untuk ningkatin, salah satunya untuk ningkatin kita punya market share di four wheeler ya. Dan untuk keunggulan kami sendiri ini, kami satu-satunya produsen fasteners yang sangat lengkap dari hulu ke hilir. Jadi kita vertically integrated. Jadi kita proses dari raw material, kemudian kita produksi juga supporting equipments-nya seperti tools and dies, kemudian kita produksi parts seperti fasteners dan engineered components, hingga ke surface treatment di proses akhir, dan setelah itu kita delivery ke customer. Dan ini satu-satunya di Indonesia. Dan kedepannya kita akan terus memperkuat posisi kita sebagai pemain utama di industri fasteners dan komponen otomotif nasional. Dan saat ini kita terus fokus meningkatkan market share kami di four wheeler, kemudian memperluas juga jangkauan ekspor kami ke pasar global, serta terus mengembangkan industri non-otomotif kami, bisnis non-otomotif kami. Mungkin seperti itu, Mas Daniel. Baik, ini sangat komprehensif ya. Dan tadi banyak sekali informasinya yang bisa dicatat oleh teman-teman Cuan Troopers ya, karena ini tentu akan berkaitan dengan bottom line dan kontribusinya dengan bottom line nanti seperti apa gitu ya. Contohnya salah satunya tadi sempat disebutkan ada ekspor gitu ya. Ya. Ternyata sudah ekspor juga. Jadi apa namanya kontribusi bottom line-nya juga ini tentunya jadi semakin menarik nih ya dan ditunjang dengan kinerja ekspor. Nah, mungkin kita sekarang bisa sama-sama invite gitu ya Mbak Anya, kita langsung invite Director dari PT Garuda Metalindo Tbk atau BOLT. Di sini ada Pak Antoni Wijaya, mungkin bisa langsung saya invite supaya juga bisa turut bergabung nih untuk meramaikan Instagram live kita. Oke. Oh, mungkin bisa langsung join ya dari iya. Oh, ini dia. Udah muncul. Kalau Instagram live ini emang apa namanya? Kadang agak sulit untuk koneksinya. Oke, selamat malam Pak Antoni. Oke, selamat malam. Halo, salam kenal. Salam kenal Pak Antoni. Terima kasih banyak atas waktunya untuk Sukor Sekuritas.
untuk kita bisa ngobrol-ngobrol bareng ini ya berkaitan dengan kinerja di era pemulihan ekonomi. Dari sudut pandang Bolt sendiri seperti apa? Tadi dari Mbak Anya udah sempat menginformasikan begitu ya bahwa Bolt itu seperti apa selama ini didirikan tahun berapa dan juga kemudian produksinya itu udah sampai kemana aja gitu ya dan produknya berupa apa sangat komprehensif. Tapi kita pengen tahu lebih banyak ya Pak Antoni ini berkaitan dengan perkembangan langsung aja ya Pak Antoni berkaitan Boleh, dengan silakan. perkembangan kinerja keuangan Bolt hingga pertengahan 2025 itu seperti apa sih boleh nggak nih diceritakan dulu? Oke, saya coba ceritakan sedikit. Jadi kan kita memang di industri otomotif ya, terutama mungkin lebih dari 90% revenue kami datang dari industri otomotif. Ya. Nah, memang kan industri otomotif sendiri, kalau yang di roda 4 di tahun lalu mengalami pelemahan yang cukup dalam lah sebetulnya, kurang lebih 15-an% secara Hmm. industri total. Namun sebetulnya di kami itu industri roda 4 nggak 100%. Jadi kami ada serve ke industri roda 4, ada serve ke industri roda 2, ada juga ke industri komponen otomotif, dan juga ada ekspor, ada juga ke industri lainnya. Jadi sebetulnya pada tahun 2024 pun kami masih membukukan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Begitu pula sampai tahun 2025 ini, walaupun industri sedikit melemah, kami masih berhasil membukukan pertumbuhan. Jadi sampai first half tahun ini nanti kan apa namanya laporan keuangannya baru rilis di akhir bulan ya. Kurang lebih masih ada pertumbuhan sih dibanding tahun lalu. Jadi Hmm. overall masih cukup oke lah kalau dibandingkan industrinya ya. Oh, oke oke oke. Wah, ini menarik banget ini. Ada pertanyaan langsung dari temen cuan troopers kita ya. Pertanyaannya juga sangat detail ya. Ini berkaitan dengan apa sih economic mode dari perusahaan Bolt ini? Contoh bedanya dengan produk yang dihasilkan oleh Auto dan DRMA. Nah, ini benar juga ini Pak Hmm, Antoni karena kan tentunya sebagai produsen alat-alat untuk otomotif gitu ya, ada beberapa emiten yang menjadi pesaing gitu. Nah, ya, ini bisa dijelaskan nggak nih Pak Antoni? oke. Mungkin perbedaannya dengan auto dan DRMA ya. Iya. Kalau begini, produk-produk kami kan kategori besarnya fasteners lah ya. Fasteners dan juga kita ada komponen otomotif yang berupa komponen-komponen steel. Jadi memang Hmm, kami bergerak banyak lebih ke steel product, steel parts. Tadi kalau fasteners itu berarti berupa baut, mur, dan komponen-komponen kecil lainnya gitu yang iya. sejenis itu. Sedangkan kalau auto kan berbeda ya, mereka productionnya lebih ke komponen-komponen besar. Contohnya suspension mobil atau mungkin sistem transmisi yang seperti itu. Jadi Hmm. memang sebetulnya auto itu banyak dari perusahaan afiliasi mereka adalah pelanggan kami sebetulnya. Oh, Iya, oke. kalau di auto. Kalau DRMA sendiri juga sebetulnya berbeda, bukan sebagai kompetitor karena memang main produknya berbeda ya. Memang kami juga cukup familiar dengan PT Dharma. Mereka produksinya lebih banyak ke stamping bisnis ya. Jadi memang totally different market. Mm-mm. Sorry, marketnya sebetulnya sama, namun produknya beda, produk Produknya berbeda. berbeda, ya. Betul. Dan kalau kami bedanya kami adalah parts-parts kami memang pada saat ini kebanyakan digunakan di otomotif, which is yang memang lebih tinggi secara spesifikasi, namun kami sedang bisa mengincar pasar-pasar di luar otomotif. Jadi memang di industrial market juga banyak menggunakan parts-parts yang kami produksi. Jadi memang secara pasar kami bisa menjangkau lebih luas dibandingkan Auto dan Dharma, which is memang hanya bisa di otomotif industri begitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke 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 oke, menarik menarik ya sebenarnya. Jadi memang yang perlu diketahui oleh John Troopers ini berarti tidak semua produsen alat untuk otomotif itu sama gitu ya. Jadi Betul. alatnya kan partsnya kan beda-beda gitu ya. Jadi ya apa namanya? Karena otomotif itu tentunya partsnya itu banyak gitu ya. Nah kalau untuk Bolt sendiri ini khusus di bidang yang mana? Untuk auto di yang mana? DRMA di yang mana gitu. Jadi sepertinya memang udah ada market sendiri ya berkaitan dengan alat-alat itu.
gitu. Nah, ini kalau kita apa namanya balik lagi ke kinerja keuangan ya, Pak Antoni, menarik untuk kita perhatikan berkaitan dengan strategi utama daripada Bolt gitu untuk menjaga pertumbuhan pendapatan di tahun ini. Itu seperti apa? Mungkin bisa dikasih gambaran nih buat teman-teman Cuan Troopers. Oke. Jadi dari kami internal sih ada secara garis besar ada 3 strategi ya. Ya. Yang pertama tentu di pasar domestik otomotif ini sebetulnya khususnya di roda 4 market share kami masih belum terlalu tinggi. Jadi Hmm. market share di industri roda 4 ini untuk produk sejenis kami masih didominasi oleh produk impor sebetulnya. Dan impor itu kebanyakan dari Jepang. Nah, jadi pertama adalah kami masih terus mendapatkan proyek-proyek lokalisasi baru dari pelanggan-pelanggan otomotif. Jadi itu sendiri masih merupakan growth driver untuk kami. Maka sebab itulah industri bisa turun X%, kami biasanya turunnya nggak X% karena kami tetap mendapatkan proyek-proyek baru. Bahkan kami bisa flat mungkin, seperti itu kira kurang lebih. Kalau dari industri otomotif domestik ya. Terus kedua, kami juga terus mengembangkan pasar ekspor, di mana saat ini sebetulnya dengan adanya disrupsi supply chain dunia ini ya, dengan ada trade war dan lain-lain sebagainya ini sebetulnya memberikan satu opportunity untuk kita. Jadi banyak memang perusahaan-perusahaan di negara Eropa dan negara Amerika, mereka sedang banyak melakukan resourcing dari Iya. China dan Taiwan, di mana itu sebetulnya menjadi opportunity untuk kita, karena kita berada di Indonesia ya. Jadi pasar Hmm. ekspor ini merupakan pasar yang sangat menjanjikan, sangat luas. Industri otomotifnya juga jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. Jadi kami terus menargetkan pertumbuhan di pasar internasional ekspor ini. Terus ketiga juga kita terus mengembangkan pasar di mana kami sebelumnya belum terlalu touch, yaitu pasar yang non otomotif. Yang di dalamnya ada industri general. Jadi banyak kalau bisa dibilang sebetulnya hampir semua manufacturing menggunakan parts-parts fastener seperti kami. Jadi di Iya, iya. mana ada assembly barang, mau itu elektronik atau itu conveyor, industrial system, oil and gas dan lain-lain, itu semua sebetulnya menggunakan produk-produk yang kami produksi atau bahkan heavy equipment dan lain-lain. Jadi itu merupakan pasar yang belum kami terlalu sentuh terlalu banyak sebelumnya. Iya. Kita mengembangkan ke arah sana juga. Kira-kira begitu, Pak. Oh, oke. Wah, mantap ya, sangat diverse ya. Iya, Ini sepertinya nggak bisa dilihat hanya dari satu sisi gitu, bahwa Bolt itu membuat beberapa produk untuk otomotif, tapi bagaimana cara mengembangkannya ini menarik ternyata dari sisi apa namanya pengembangan untuk Bolt sendiri. Kemudian saya coba beralih ke Mbak Anya, mungkin ada tambahan ya Mbak Anya berkaitan dengan strategi-strategi yang menarik begitu ke para investor. Ini seperti apa nih Mbaknya ngelihatnya? Mungkin ada tambahan begitu. Sepertinya masih kemit Mbaknya, sorry. Sorry. Iya, strategi-strategi gimana? Sorry. Strategi-strategi yang berkaitan dengan pengembangan begitu ya, dan juga untuk lebih ke arah investor gitu supaya investor mengetahui begitu perkembangan dari Bolt ini. Adakah strategi-strategi khususnya mungkin? Oke, ya kalau untuk strategi bisnis sih seperti tadi saya udah sampaikan mungkin di awal, sekarang kita lagi fokus untuk yang domestik, kita lagi kembangin, kita punya market share di four wheeler, dan itu salah satunya juga dari akuisisi yang recently kita baru aja akuisisi tanggal 26 Juni kemarin 2025. Kemudian juga selain itu kita juga tentunya terus increase our market share juga di two wheeler juga di domestik. Dan selain itu kita sekarang lagi fokus juga untuk ngembangin kita punya export market. Jadi saat ini juga kita banyak dapat inquiries juga dari beberapa negara kayak seperti Jerman, Hmm. India, Meksiko dan lain sebagainya ya. Dan itu demand-nya memang sangat bagus sekali di situ. Dan Oke. selain itu juga kita nggak tinggal diam nih dengan sektor otomotif yang juga memang lagi slowing down. Kita Hmm. juga nggak tinggal diam, kita juga bergerak juga ke tap in ke non otomotif sector seperti tadi Hmm. saya bilang tadi heavy equipment, kemudian juga untuk general industry dan juga untuk infrastructure gitu ya. Jadi memang baut dan mur itu kan nggak hanya
untuk otomotif aja ya, tapi bisa Mm-mm. juga untuk hal-hal lain gitu. Nah, mungkin itu sih strateginya, mungkin Pak Antoni ada tambahan. Baik. Ini kemudian apakah em, di memproduksi juga begitu ya, baut dan mur untuk kendaraan-kendaraan elektrik gitu, electric vehicle, karena kan belakangan electric vehicle itu kan juga gimana ya, demand-nya kayaknya lumayan ya di Mhm. dalam negeri gitu. Nah, ini gimana nih tanggapannya Pak Antoni? Oke, jadi sebetulnya pada saat ini kita sudah memproduksi parts untuk EV tapi di roda dua. Karena memang Ah, oke. produsen-produsen EV tersebutlah yang sudah melakukan lokalisasi parts ya. Jadi banyak kan masih di roda dua. Nah, kalau roda 4 ini sebetulnya hampir semua produsen yang ada di Indonesia ini sebetulnya masih hanya dalam mobil-mobil tersebut masuk dalam bentuk Mm-mm. CKD, completely knockdown ya. Iya, Jadi iya, di iya. Indonesia sebetulnya hanya assembly. Kalau bisa dibilang masih belum menggunakan komponen lokal sama sekali. Jadi pada saat ini sebetulnya kami jadi masih belum ada mensuplai ke EV karena memang pada kenyataan memang mereka belum melakukan produksi massal yang betul-betul produksi ya, Hmm. masih dalam tahap assembly saja. Nah, namun ke depannya kan ada beberapa pabrikan yang memang sudah membangun pabrik untuk betul-betul memproduksi mobilnya di Indonesia ya. Nah, contoh salah satunya yang salah dua deh, kalau yang kita tahu di berita-berita itu ya si BYD dan juga VinFast yang memang lagi banyak beritanya mereka sudah mendirikan pabrik. Nah, kami harapkan sih ketika mereka mulai memproduksi dan tingkat TKDN yang ditentukan pemerintah sudah kick in dan makin naik tahun ke tahunnya, ya mau nggak mau mereka eventually baru akan melakukan lokalisasi, mau tidak mau. Nah, jadi kita sih menunggu dari sisi kami sih menunggunya ya ketika mereka nanti ada kebutuhan untuk produksi lokal menggunakan komponen dalam negeri, baru ya kita berkesempatan begitu, Pak. Baik, baik. Menarik. Ini kan berkaitan dengan ekspor juga ya. Jadi kita harus juga melihat kondisi makroekonominya seperti apa gitu. Nah, Ya. menurut Pak Antoni gimana nih di tengah tekanan suku bunga ya? Karena kan Bank Indonesia juga ini baru baru cutting gitu ya, 25 basis poin suku bunga diturunkan. Kemudian tentunya ini nanti akan berpengaruh kepada pergerakan dolar versus rupiah gitu ya, berkaitan dengan nilai tukar. Nah, untuk menjaga performa penjualan daripada produksi gitu ya, baut dan mur untuk supply ekspor ini seperti apa gitu? Apakah dengan adanya sentimen seperti ini tuh dampaknya sangat besar begitu bagi kontribusinya ke bottom line-nya Bolt? Oke, terutama dari sisi US dollar tadi ya, Bapak Iya, bicaranya iya, ya. betul, betul. Oke, oke. Nah, memang US dollar terhadap kami dampaknya sebetulnya dalam sisi pembelian bahan baku. Jadi Oke. bahan baku kami raw materials hampir 100% itu adalah import dari luar negeri. Jadi semua Mm, hampir semua mm, dalam berbentuk US dollar. Ada beberapa mm. supplier Jepang yang berbentuk yen. Cuma ya tetap berkorelasi lah ya. Jadi impact terbesar di US dollar adalah terhadap raw materials kami. Nah, Oke. namun di industri otomotif kalau yang untuk domestik sebetulnya sudah menjadi satu normal bahwa exchange rate ini adalah menjadi salah satu faktor yang kita dapat mereview setiap periodenya. Jadi setiap periode kalau ada 3 bulan atau 6 bulan kita selalu dapat mereview kondisi exchange rate terakhir. Jadi sebetulnya kalau dibilang resiko, ada resiko dalam jangka pendek, namun sebetulnya dalam jangka panjang selalu exchange rate tersebut akan berdampak terhadap harga penjualan barang kami. Begitu. Hmm. Jadi sebetulnya cukup aman lah ada dari sisi industri otomotif mengsecure kami sebagai supplier supply chain seperti itu. Nah kalau untuk ekspor sebetulnya pelemahan rupiah ini menjadi dampak yang cukup positif ya terhadap kami. Jadi Iya. kami ada ekspor ke luar negeri, ada yang dalam bentuk US dollar, ada yang dalam bentuk euro. Jadi Mm-mm. pelemahan rupiah ini tentu Oh, memberikan apa namanya rupiah yang lebih cukup cukup oke. signifikan untuk kami. Jadi secara impact ke bottom line sih malah sebetulnya cukup bagus pada saat ini. Oke, 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 oke. Menarik ya. Jadi karena memang pasarnya ekspor begitu ya. Jadi ada bisa mendapatkan keuntungan nilai tukar lah ya. Apalagi tidak hanya ke eh,
apa namanya dalam bentuk US dollar gitu ya. Tadi udah Iya, disebutkan euro pun ada ya dan ya. berbagai mata uang lainnya ada jadi sangat diverse. Tapi boleh dikasih sedikit gambaran nggak Pak Antoni atau juga Mbak Anya ini berkaitan dengan kontribusi bottom line itu lebih banyak diberikan oleh supply ke domestic market atau ke foreign market gitu dari ekspornya. Tetap mayoritas masih domestik karena bisnis kami Hmm, secara penjualan 92-93% masih dalam negeri. Jadi kita ekspor ya. sekitar baru 7-8%. Jadi memang kontribusi utama tetap dalam negeri, Pak. Oh, oke oke. Ini menarik, menarik banget nih. Nah, berkaitan berkaitan dengan hal tersebut, Pak Antoni dan juga Mbaknya, apakah Bolt ini akan mendirikan fasilitas produksi atau joint venture di luar negeri, gitu ya, untuk men-tackle new challenges atau lebih mengandalkan pengiriman dari Indonesia? Oke, kalau pabrik fastener semacam kami, itu sebetulnya kami membutuhkan economies of scale yang cukup besar ya, Oke. untuk bisa profitable. Jadi pada saat ini sih kami tetap mengandalkan fasilitas produksi kami yang dalam negeri untuk pasar ekspor. Karena contoh lah misalnya kan dari yang Amerika, Donald Trump minta bikin pabrik di Amerika gitu. Ya. Kayaknya untuk produk kayak kami nggak mungkin gitu. Seperti nggak mungkin karena membutuhkan manusia, secara labor cost juga begitu tinggi. Tidak mungkin sih sebetulnya kalau sampai perlu bikin pabrik di luar negeri, especially di Amerika contohnya. Jadi contoh untuk pasar Amerika kami akan memfokuskan ekspor dari Indonesia ke sana. Disitulah kami ada competitiveness dari situ sih. Oke oke. Mungkin Iya, dari Mbaknya ada tambahan berkaitan dengan hal ini? Iya, saat ini seperti yang tadi Pak Antoni sampaikan, kita memang masih fokusnya ke domestik, di pasar domestik ya majority ya. Namun Mhm. memang pasar ekspor kami tuh terus, walaupun memang kontribusi masih kecil around 7% per first Q ini, cuma actually it keeps growing sih, gitu. It keeps growing Mhm. dan apa namanya contohnya aja itu dari awal kita mulai ekspor itu tahun 2018 ya Pak Antoni ya, itu di Iya, 30 miliar revenue dari ekspor dan sekarang itu udah more than 80 billion rupiah. Mhm. Bahkan ya, udah more than 80 billion rupiah, udah nyampe hampir 100 ya di bahkan. tahun ini sih target 100 lebih ya. Target 100, 100 oke. lebih gitu. Oke, 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 oke. Menarik ya. Ini mungkin Cuan Troopers juga jadinya banyak belajar berkaitan dengan industri daripada Bolt ini seperti apa begitu ya. Karena kalau kita ngelihat sektor otomotif itu ternyata ada emiten Bolt yang mendukung begitu ya. Yang Iya. mendukung pertumbuhan sektor otomotif ini gitu ya. Ini sebenarnya menarik nih untuk kita perhatikan lebih lanjut. Apalagi nanti di akhir sesi mungkin akan kita bahas sedikit bagaimana pergerakannya di indeks harga saham gabungan ya. Tapi sebelum itu mungkin saya pengen lanjut nih ada follow up question ya berkaitan dengan target gitu dan juga ekspor. Nah, apakah Bolt ini menargetkan ekspor dan ekspansi ke sektor non otomotif seperti konstruksi dan alat berat dan kapan nih ekspor perdana direncanakan dan pasar mana yang dituju? Bisa silakan banyak. Pak Antoni aja nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, jadi ekspor sih memang kan kita terus mengeksplorasi pasar ya. Jadi kalau beberapa negara memang kita sudah sekarang supply sekitar 9 negara yang kita kirim regularly setiap bulan. Kita ekspor kurang lebih antara 7 sampai 8 kontainer parts ya ke luar negeri sekarang. Oke. Untuk yang industri lainnya di luar untuk ekspor sebetulnya pada saat ini semua masih di industri otomotif. Nah, Hmm. dan kami terus mengeksplorasi pasar. Sebetulnya ada juga apa namanya opportunity di luar industri otomotif ya untuk pasar ekspor ya. Dan kami sedang mengekspor juga. Jadi kami cukup aktif dalam exhibition-exhibition. Kita baru aja menyelesaikan exhibition di Eropa, kemarin di Jerman beberapa bulan lalu, dan juga nanti di akhir tahun kita akan melakukan exhibition di US, di Amerika. Jadi kami menargetkan bukan hanya industri otomotif, tapi industri di luar otomotif, bisa tadi yang disebutkan, bisa construction, bisa heavy equipment, dan industrial use lainnya, itu akan menjadi satu target juga untuk ekspor. Oke, oke, oke. Iya, berarti
bisa ekspansi gitu ya, dan tentunya nanti akan eh, berkontribusi cukup baik untuk apa namanya bottom line daripada Bolt ini tentunya ke depannya ya. Tidak Ya, menutup kemungkinan lah ya. Jadi story-nya kayaknya masih panjang nih ya. Pak betul, Antoni, betul. karena kita di capital market itu demen banget dengan emiten-emiten yang story-nya panjang gitu ya. Oh Jadi iya, pergerakan harga sahamnya pun juga ini akan menjadi semakin menarik begitu untuk diperhatikan. Dan sekarang baik. nih kalau saya perhatikan secara teknikal juga dari Bolt sendiri juga menarik banget ini. Candle hijaunya ada banyak banget ya. Teman-teman cuan troopers kalau mau perhatiin ya, emiten Bolt ini menarik nih dilihat dari sisi teknikal, tapi nanti akan kita bahas di akhir sesi ya teman-teman. Baik. Dan saya pengen tanya berkaitan dengan kondisi setelah mengakuisisi PT Garuda Metal Utama. Pak Antoni, bagaimana nih dampaknya terhadap kinerja dan integrasi operasional di tahun 2025? Oke, jadi mungkin saya jelasin sedikit background ya kenapa kita Iya. mengakuisisi perusahaan ini ya. Jadi kan memang secara produk itu tidak sama dengan apa yang kita produksi saat ini, dan juga company itu produksinya banyak part komponen-komponen lain bermacam-macam, banyakan untuk ke industri roda 4. Jadi dengan adanya akuisisi dan konsolidasi secara keuangan, perusahaan tersebut mengkontribusi share bisnis yang lebih besar di industri roda 4. Jadi Hmm. secara apa namanya, secara emiten, secara full company ini kita ketergantungan terhadap industri roda 2 dan roda 4 dan komponen dan lainnya itu lebih balance, dan juga tentunya secara penjualan akhirnya lebih besar ya secara bisnis. Mau top line mau bottom line kontribusinya juga cukup lumayan. Jadi kontribusinya seperti itu. Kalau tadi secara integrasi, sebetulnya secara integrasi kita tidak terlalu melakukan integrasi secara merger atau gimana, namun secara manajemen kita jadi lebih satu apa namanya, satu rumah lah ya. Kita bisa efisiensi dari sisi ke manajemennya sih. Oke, 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 oke. Menarik, menarik ya. Berarti di tahun-tahun ke depannya ini eh, akan berdampak lebih besar begitu ya untuk kondisi dan juga profitabilitas ya tentunya ya Pak Antoni. Betul, betul pastinya ya. Baik, baik. Nah, kemudian Pak Antoni, apakah ada peluang untuk dari Bolt ini untuk membuka peluang akuisisi baru atau kemitraan strategis lainnya ke depannya? Ya, tentunya kami terus tetap stay open ya. Jadi jika memang ada opportunity dari mungkin pemain-pemain industri otomotif lainnya, komponen lainnya yang bisa bermitra strategis dengan kami selalu open sih. Terutama pada saat ini sebetulnya ada cukup banyak discussion dengan mitra-mitra strategis yang dari China, yang kemungkinan akan bekerja sama dengan kami untuk menggarap di industri pasar mobil China yang sedang berdatangan di Indonesia ini. Jadi memang ada beberapa discussion yang sedang berjalan, cuman masih belum ada yang konkret lah. Oke, oke. Wah, menarik banget itu ya. Apa namanya, sudah mulai mendekat dan juga melirik dan kerjasama dengan investor-investor dari China karena memang ada banyak sekali story belakangan ini emiten-emiten yang bekerja sama tentunya dengan Hmm. investor-investor bukan hanya dari barat, dari timur juga ini udah lumayan banyak gitu Pak Antoni. Iya, Ini iya, pasti betul. bakal diperhatiin sama Cuan Troopers nih, percaya deh ya. Waduh, baik. karena Semoga. karena story-storynya itu maksudnya kan investor itu demen banget dengan story-story kayak gini ya untuk Hmm. ekspansi dan juga bekerja sama dengan investor strategik lainnya ke depannya. Nah, mungkin saya sekarang juga pengen bertanya dari sisi competitive advantage yang tadi sudah sempat saya tanyakan sebelumnya, Pak Antoni. Sebenarnya challenges daripada eh, emiten Bolt ini yang paling utama itu apa sih sebenarnya di tahun 2025? Oke, tahun 2025 ini tentu yang paling signifikan sih ini ya, proyeksi industri roda 4 yang diproyeksikan stagnan atau sedikit melemah ya. Tentu Hmm. karena itu memang masih pangsa pasar kami yang paling besar lah, porsi kue kami paling besar kan di industri otomotif. Jadi memang tantangannya adalah demand industri otomotif itu sendiri sih.
Jadi daya beli masyarakat terhadap mobil-mobil baru itu tersebut, motor baru, itu memang Mm-mm. yang menjadi challenge untuk kami. Oke, oke, oke. Ini ada pertanyaan dari Cuan Troopers juga, menarik banget ini ya. Sepertinya Cuan Troopers ini mengerti banget industrinya Bolt nih. Pertanyaannya adalah untuk konsumsi energi di Bolt. Paling besar itu apa katanya Pak? Dan program efisiensi energi sudah dilakukan dan apakah sudah mengikuti sertifikasi SMI? Wah, sorry saya kurang ini SMI apa ya maksudnya ya? Eh, Sertifikasi eh, SMI. Sertifikat mungkin maksudnya small medium enterprise begitu ya. Apakah ada sertifikasi-sertifikasi khusus gitu yang wajib diambil oleh Bolt begitu untuk kemudian memproduksi produk-produk yang kemudian di ekspor mungkin Pak? Hmm, oke. Jadi kalau masalah energi, kami paling besar tentu masih di listrik ya. Hmm, Electricity konsumsi energi paling besar electricity. oke. Mungkin yang relate ke sini pertanyaannya, sebetulnya kami mengenai efisiensi, kami Iya. sebetulnya sejak akhir tahun lalu, kami sudah menggunakan solar panel sebagai salah satu sumber listrik. Jadi kita sudah menggunakan solar panel system di Oh, seluruh oke. seluruh pabrik kami. Ini Seluruh pabrik kami. dijelasin Pak. Sorry, sistem manajemen energi ternyata SME ya. Oh, I see. Oke, mohon maaf. Iya, iya, iya. Sistem manajemen energi sertifikasi. Oke. Untuk sertifikasi sendiri belum ada. Namun ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita Mhm, sudah melakukan mhm. apa namanya effort untuk penghematan energi Ya. ini dengan menggunakan solar panel system di seluruh pabrik kami. Jadi kita total ada kan kita di bawah ada 4 anak perusahaan. Jadi di seluruh pabrik kami sudah menggunakan solar panel system. Oke, oke, oke. Ini menarik ya. Dan teman-teman Cuan Troopers tentunya yang mendengarkan pada hari ini, kalau telat joinnya, jangan lupa nanti untuk bisa nonton ya apa namanya IG live-nya kembali di Instagramnya @sukorsekuritas tentunya akan kita save dan juga kita akan posting juga nanti di YouTube-nya Sukor Sekuritas dan kita juga akan posting di Spotify gitu. Jadi teman-teman tenang aja karena akan multi channel gitu ya. Jadi nanti bisa didengerin dari awal lagi penjelasannya seperti apa industrinya kemudian seperti apa berkaitan dengan Bolt ini. Nah, kalau buat teman-teman Cuan Troopers yang ingin bertransaksi, kemudian mau coba melirik juga dan melakukan analisa market berkaitan dengan emiten Garuda, Metalindo, atau Bolt, ini bisa menggunakan aplikasi Spot. Gampang banget cara daftarnya lewat eform.sukorsekuritas.com. Teman-teman bisa dengan mudah melakukan analisa berkaitan dengan fundamental dan juga technical pergerakan harga sahamnya gitu ya. Tadi saya udah melakukan analisa teknikal sedikit dan ini menarik banget pergerakannya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut sedikit di bagian akhir. Tapi sebelum kita ke sana, Pak Antoni dan juga Mbak Anya izin ini bertanya berkaitan dengan pertanyaan yang paling sering ditanya sama teman-teman Cuan Troopers gitu, berkaitan dengan dividen, Pak. Dan juga Ya. Mbaknya. Ya, karena kan investor itu juga pengen tahu gitu ya, apakah dengan adanya ekspansi yang luar biasa dan kinerja bottom line yang membaik dari tahun ke tahun gitu, apakah akan ada komitmen berkaitan dengan pembagian dividen gitu ke depannya yang bisa dikasih sedikit bisik-bisik buat teman-teman Cuan Troopers gitu, Pak. Oke. Jadi memang sejak awal kita IPO di tahun 2015 sudah menjadi komitmen kami bahwa kami akan berusaha untuk membagikan dividen setiap tahunnya. Dan memang bisa dilihat kami sebetulnya sudah sejak IPO hanya absen di masa COVID ya Mhm, 2020-2021. mhm, mhm. Nah setelah itu bahkan setelah 2021 dividen payout ratio kami lebih tinggi sebetulnya dibanding sebelum COVID karena Mhm. profitability juga ada sedikit perbaikan. Jadi dan kami baru bulan lalu baru kami melakukan RUPS, kami membagikan dividen sekitar 40% dari total net profit kami. Dan tentunya dengan pertumbuhan tadi yang saya sudah jelaskan, net Iya. profit yang akan makin besar, tentunya dividennya akan juga lebih baik di masa-masa mendatang. Mantap. Ini berarti sangat layak dilirik ya untuk teman-teman Cuan Troopers. Apalagi menjelang periode pembagian dividennya itu pasti
harga sahamnya pasti akan bergejolak. Jadi teman-teman Cuan Troopers jangan lupa perhatikan ya, karena di aplikasi Spot pun nanti akan dimunculkan di kalender gitu ya, untuk tanggal-tanggal penting yang akan dirilis oleh emiten begitu ya, tidak hanya Bolt tapi untuk emiten-emiten lainnya juga seperti itu. Tapi ini menarik banget, Pak Antoni tadi informasikan bahwa ya tentunya komitmen ini akan terus tetap dijalankan, tapi absennya hanya di COVID doang ya, luar biasa Pak. Iya, Hanya di betul. COVID doang, karena Hanya wajar di ya, COVID. waktu COVID semuanya tertekan ya. Iya, betul. Luar biasa Pak Antoni. Dan kemudian berkaitan dengan dividen ini, mungkin dari Mbaknya ada sedikit tambahan, mungkin dari keterbukaan informasi dan lain sebagainya. Iya, mungkin kalau untuk dividen nggak ada tambahan sih. Kita akan terus membagikan dividen kalau misalkan emang performance kita lagi ya bagus ya Pak Antoni ya, bener ya. Iya. Kita akan terus untuk berkomitmen lah kasih yang terbaik nih buat para troopers. Iya. Cie. Tapi kalau dilihat ini emang kinerjanya baik terus sih ini. Baik terus. Ya, Kita lihat puji Tuhan dari masih baik terus. dari kinerja fundamentalnya juga luar biasa. Dan mungkin ini sebelum menutup Instagram Live kita pada malam hari ini ya, semua pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Antoni dan Mbak Anya. Ini izin saya memberikan sedikit view dari sisi teknikal ya, Pak Antoni dan juga Mbak Anya, karena kita melihat volume transaksi di emiten Bolt ini belakangan memang meningkat dengan sangat signifikan. Artinya banyak investor yang sudah mulai melirik tentunya ya, dan membuat sahamnya menjadi semakin liquid. Kalau teman-teman lihat di aplikasi Spot itu candle hijaunya banyak banget ya, teman-teman. Ini menarik, jarang banget ada candle merah. Artinya kalau kita bertransaksi itu most probably akan lebih banyak cuannya begitu ya, daripada lossnya. Dan ini level-level yang perlu diperhatikan oleh teman-teman cuan troopers berkaitan dengan pergerakan teknikalnya. Ini cukup sederhana, kita bisa melihat di kurang lebih level support di kisaran 1200 begitu ya, karena memang kemarin dari secara teknikal kita melihat ada rejection di level tersebut dengan resisten yang bisa kita perhatikan ini ada di kisaran 1285 ya teman-teman. Jadi angkanya tidak sulit untuk diingat, supportnya ada di 1200, kemudian resistennya itu ada di 1285. Artinya apa? Karena sekarang harganya ada di 1220, most probably pergerakan untuk upside-nya ini ya akan lebih banyak begitu ya, daripada level-level koreksi yang akan terjadi pada emiten ini. Jadi ini menarik, cukup menarik untuk diperhatikan oleh teman-teman cuan troopers ke depannya, karena memang ada volume yang signifikan juga yang terjadi di sepanjang seminggu 2 minggu belakangan. Dan juga tentunya dengan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Antoni dan juga Mbak Anya, ini menarik untuk diperhatikan bahwa akan ada story-story lanjutan ke depannya gitu ya. Karena kenaikan yang terjadi secara teknikal daripada pergerakan saham emiten Bolt ini juga pasti didukung dengan adanya story yang menarik juga nanti di belakangnya gitu ya. Dan kita menantikan keterbukaan informasinya tentunya ya dari bursa, untuk kemudian mengkonfirmasi story-story yang menarik yang akan terjadi dari PT Garuda Metalindo Tbk ini atau emiten Bolt. Kurang lebih seperti itu teman-teman cuan troopers. Apabila ada pertanyaan yang lebih lanjut ya, yang ingin kemudian ditanyakan, nanti bisa melalui DM di Instagramnya Sukor Sekuritas gitu ya, atau mungkin bisa langsung reach out ke Instagramnya PT Garuda Metalindo, boleh ya Mbaknya? Boleh. Iya tentunya, untuk kemudian bertanya berkaitan dengan kinerja ataupun ada pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Antoni selaku direktur dari Emiten Bolt, dan juga kepada Mbak Anya, terima kasih atas waktunya. Tentunya untuk Instagram Live kita, untuk Corporate Talks kita pada malam hari ini. Moga-moga di rilis kinerja yang selanjutnya kita bisa Instagram Live lagi ya. Kita ngelihat kinerja selanjutnya ini seperti apa dari Garuda Baik, Metalindo. terima kasih banyak Pasti, Pak pasti. Daniel. Baik, Terima kasih terima waktunya. kasih Pak Antoni dan Terima juga Mbak Anya. kasih Terima kasih, sampai Mas ketemu lagi. Daniel. Bye, Cuan Ketemu Troopers.